Pertama, pemirsa, banjir masih menggenangi akses utama Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari Ciledug, Kota Tangerang, Banten hingga Selasa ini. Dampak dari banjir, mobilitas warga tampak masih lumpuh. Kendaraan roda 2 maupun 4 tidak dapat melintas. Petugas gabungan terdiri dari BPBD, Damkar, TNI, dan Polri masih bersiaga di lokasi yang menjadi titik banjir. Petugas pun membantu aktivitas warga dengan menggunakan perahu karet yang ingin melintasi jalan-jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang tergenang banjir hingga 60 cm. Selain memutus akses jalan, banjir juga merendam ratusan rumah warga, yakni di perumahan Duren Village dan perumahan Ciledug Indah 1, Tangerang, Banten. Camat Karangtengah Hendrianto menyebut ada sekitar 2.110 kepala keluarga yang terdampak banjir. Hingga saat ini proses evakuasi warga pun masih berlangsung. Posko pun sudah didirikan, salah satunya di Masjid Jami Al-Irsyad. Dampaknya ini terjadi pada 2.110 kakak. Untuk pengungsian kita sudah lakukan di Masjid Al-Irsyad depan Indah 2. Itu ada kurang lebih 90 jiwa yang sudah mengungsi di posko kita di Masjid Al-Irsyad. Adapun yang langkah-langkah yang sudah kita lakukan ini bekerja sama dengan 3 pilar, ya tentunya dengan kepolisian, TNI, kemudian juga BPBD dan Damkar. Dan menurut informasi terbaru terkait banjir yang melanda Jabodetabek, sudah ada jurnalis Berita 1 Wahroni yang saat ini berada di Ciledug, Tangerang, Banten, dan ada juga Saiful Jainuddin yang berada di Rumah Sakit Permata Jonggol. Selamat sore teman-teman. Baik, saya mau ke Wahroni terlebih dahulu. Wahroni, di tempat Anda melaporkan seperti apa situasinya? Saya lihat di belakang Anda masih cukup tinggi nampaknya banjir dari sana. Bisa Anda jelaskan? Silakan. Selamat sore Said dan pemirsa, bahwa memang hingga sore ini wilayah permukiman warga khususnya di perumahan Ciledug Indah 1 dan 2 ini masih terdampak banjir, di mana genangan air ini Said meskipun berangsur mulai surut namun ketinggian air masih mencapai 40 cm atau sebetis orang dewasa. Dapat saya laporkan juga Said bahwa pada siang tadi yang semula akses utama jalan Kiai Hasyim Asy'ari belum dapat dilalui kendaraan, namun pada sore ini Said sudah dapat dilalui kendaraan baik roda 2 maupun 4. Nah, untuk kondisi di permukiman warga ini Said memang masih tergenang banjir dengan ketinggian air kurang lebih 40 cm. Di mana Said pada sore kemarin memang wilayah Tangerang ini diguyur hujan cukup lebat yang membuat Kali Angke ini meluap ke permukiman warga. Di mana berdasarkan data ada kurang lebih 2.110 kakak yang terdampak banjir. Namun demikian Said memang sebagian warga masih tetap bertahan tinggal di rumah mereka, yakni yang memiliki lantai 2 rumah. Sementara untuk sebagian warga Said memang sudah mengungsi di 2 lokasi pengungsian, salah satunya di Masjid Jami Al-Irsyad. Begitu Said. Oke, Wahroni, ketinggian air Anda mengatakan masih 40 cm begitu ya. Kalau yang Anda pantau di sana, yang mungkin Anda juga dapatkan informasinya dari warga, apa yang menyebabkan banjir ini cukup lama surut? Apakah karena sistem drainase yang kurang memadai atau memang Kali Angke di sana yang masih meluap, Wahroni? Baik Said, memang kondisi banjir ini sebenarnya sudah mulai berangsur surut dibandingkan pada pagi tadi maupun siang tadi Said, di mana memang di permukiman warga ini ketinggian air mencapai 1 meter. Namun pada sore ini Said ini air sudah berangsur surut dengan ketinggian mencapai 40 cm. Dan pihak pemerintah Kota Tangerang sendiri Said sudah mengoptimalkan sebanyak 18 unit pompa penyedot
air, di mana memang kondisi debit air Kali Angke ini, Said, sudah kembali normal, Said. Artinya kondisi banjir di permukiman warga ini mulai berangsur surut. Begitu, Said. Oke, baik. Sudah ada petugas yang melakukan penyedotan begitu ya. Tadi situasi Kali Angke juga sudah mulai kembali normal. Lantas Wahroni, bagaimana warga di sana? Tadi Anda mengatakan ada beberapa yang bertahan di lantai 2 rumahnya. Lalu apakah ada juga yang memilih mengungsi misalnya karena tidak memiliki rumah berlantai 2? Baik, Said, pemerintah Kota Tangerang memang telah menyiapkan 2 titik lokasi pengungsian. Salah satunya di Masjid Jami Al-Irsyad, yakni ada 200 jiwa warga yang memang saat ini mengungsi di tempat tersebut. Sementara untuk warga lainnya, Said, meskipun memang yang tercatat ada 2010 kakak terdampak banjir, namun mereka masih tetap bertahan tinggal di rumah mereka karena memiliki lantai 2. Begitu, Said. Oke, baik. Ada juga yang diungsikan ke masjid begitu ya. Lantas apakah ada bantuan sejauh ini yang sudah diberikan oleh pemerintah setempat, Wahroni? Baik, saya tadi dari Dinas Pemerintah Kota Tangerang, khususnya dari Dinas Sosial, sudah menyalurkan berbagai logistik, salah satunya sandang pangan maupun obat-obatan untuk anak-anak yang memang kondisinya mulai flu, begitu, saya. Oke. Lantas apakah ada selain sandang pangan yang Anda sebutkan tadi, apakah ada hal lain yang mungkin dibutuhkan lagi oleh warga di sana, Wahroni, yang mungkin belum diberikan oleh pihak pemerintah setempat? Baik, saya tadi siang juga Gubernur Banten Andra Soni bersama Wali Kota Tangerang Sahrudin memang meninjau wilayah ini yang menjadi titik banjir, di mana Gubernur Banten Andra Soni juga tadi sempat memantau aliran kali sungai. Salah satunya yang menjadi perhatian khusus Gubernur Banten yakni Said mengenai rencana revisi tata ruang wilayah aliran sungai. Supaya langkah ini dilakukan untuk menormalisasi air di Kali Angke tersebut. Begitu, Said. Oke, baik. Terima kasih atas laporan Anda, Wahroni. Kita akan pantau terus bagaimana perkembangan di sana ya, banjir yang terjadi di sana. Namun tahan dulu, Wahroni, kita akan bergeser ke Saipul yang saat ini berada di Rumah Sakit Permata Jonggol. Saipul, di tempat Anda melaporkan saat ini seperti apa situasinya? Apakah banjir masih terjadi? Baik, Said. Saat ini kondisi rumah sakit sudah benar-benar bersih. Namun kerugian belum dapat keterangan resmi dari pihak rumah sakit terkait alat-alat apa saja yang mengalami kerusakan. Namun saat terjadi banjir jam 3 dini hari kemarin telah diungsikan ke lantai 2 seperti yang terdampak adalah unit gawat darurat, ruang farmasi, lobi pendaftaran, ruang rawat inap dan ruang bayi Perina, ruang transit dari IGD. Untuk sementara saat ini, Said, kondisi rumah sakit telah benar-benar bersih. Namun dari pihak rumah sakit sendiri saya belum mendapat keterangan secara resmi. Begitu, Said. Oke, sudah dalam situasi bersih, Saipul ya. Namun kalau pelayanannya bagaimana? Apakah sudah kembali normal? Sudah melayani pasien yang datang ke sana atau seperti apa yang Anda pantau, Saipul? Betul sekali, Said. Saya pada saat mencoba masuk lobi, pelayanan mulai bekerja kembali seperti biasa. Namun mungkin karena ada sisa-sisa sedikit banjir seperti berkas-berkas yang terkena banjir kemarin sempat ditaruh di lobi rumah sakit itu sendiri, Said. Oke, baik. Pelayanan relatif sudah kembali normal begitu ya. Terima kasih atas laporan yang Anda sampaikan. Saipul Jainuddin melaporkan langsung dari Rumah Sakit Permata Jonggol. Tadi juga ada Wahroni yang melaporkan langsung dari Ciledug, Tangerang, Banten. Selamat kembali bertugas, teman-teman.